Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. 10 menit berlalu, Ot bangkit dari duduknya. Kita lanjutkan, di sini masih tidak aman, serunya. Tanpa protes, aku menurutinya. Gris kembali ku gendong dan berjalan mengikuti Ot. Seperti halnya tadi, Dri di belakang menerangi dengan senternya. Entah sudah jam berapa saat ini. Udaranya semakin terasa dingin ketika berhembus menerpa tubuhku yang hanya dibalut pakaian basah. Berkali-kali tubuhku bergetar menahan dingin. Walau sekuat tenaga menahannya, staminaku juga mulai habis. Seringkali lututku mati rasa. Mungkin karena dingin, juga karena dipaksa terus-menerus menopang beban berat. Di saat seperti ini, tiba-tiba kami mendengar suara geraman dari belakang. Ot mengisyaratkan untuk berhenti. Dri, biar gua aja yang di belakang, perintahnya. Mereka bertukar posisi dan kami melanjutkan perjalanan. Perasaanku sudah mulai tidak enak. Suara geraman itu berkali-kali terdengar mengikuti kami. Mengejutkan lagi, suara geraman itu semakin lama semakin banyak, seperti bergerombol. Ot kemudian bertingkah aneh. Dia terdiam memejamkan matanya. Lagi-lagi menatapkan telapak tangannya ke permukaan tanah seperti waktu aku memergokinya malam itu. Kemudian dia berjalan ke arah belakang kami. Di mana asal suara-suara geraman itu kami dengar. Dah, lu bawa Gris cari tempat aman. Gua bantuin Ot dulu, nanti kita nyusul, ucap Dri sambil memberikan senter yang dipegangnya. Tunggu, maksudnya gimana? Dri tidak menghiraukan pertanyaanku. Dia berjalan menyusul Ot. Dri, sekali lagi aku berteriak memanggilnya. Namun dia tidak menoleh sama sekali. Sontak aku jadi panik sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengikuti kami? Seakan mendapatkan stamina tambahan dari rasa panik, aku bergegas berjalan walau tidak tahu kemana arahku melangkah. Aku berjalan terus, kadang pula menengok ke bawah, berharap Ot dan Dri segera menyusul. Tapi sejauh mata memandang, hanya pekatnya malam yang kulihat. Langkahku sudah cukup jauh, tapi tubuhku sudah sampai batasnya. Lututku lemas, tak kuat lagi untuk berjalan. Nafasku sudah tak beraturan. Begitu juga jantung berpacu dan berdegup kencang. Kuletakkan Gris di bawah pohon rindang, lalu menjatuhkan diri di atas tanah. Untuk duduk saja aku sudah tak berdaya. Entah tertidur atau pingsan. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat terbangun, badanku terasa hangat oleh minyak angin. Baju basah yang aku kenakan semalam sudah tidak ada. Kini sebuah selendang menyelimuti tubuh bagian atasku. Selendang yang aku kenakan karena selendangnya ini yang pernah dipinjamkan kepada aku. Aku juga baru sadar sekarang berada di dalam tenda. Ingin rasanya bangkit dan keluar dari tenda, melihat apa yang terjadi di luar. Tapi apa daya, tubuhku tak bisa aku gerakan. Seluruh badanku sakit, terutama bagian kaki. Jangankan untuk keluar tenda, duduk saja aku tak sanggup. Tidak berapa lama, Gris masuk ke dalam tenda membawa air hangat di tangannya. Dia membantu mengangkat kepalaku agar lebih mudah untuk minum. Maafin gua, Dak, ucapnya lembut. Untuk apa? Semuanya. Kalau begitu, maafin aku juga ya. Soalnya kesalahpahaman dulu. Gris mengangguk lalu tersenyum.
Senyum yang sejak lama aku nantikan. Oh ya, Dri sama Ot sudah nyusul. Grace menggelengkan kepala. Gak usah mengkhawatirkan mereka. Mereka berdua bukan orang yang lemah. Nanti juga datang, ungkapnya. Aku membuang napas pelan. Mungkin aku memang tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Sebaliknya, yang harus aku khawatirkan sekarang adalah kondisi tubuhku sendiri. Lu istirahat aja dah. Nanti gua buatin makanan, pinta cewek tomboy itu. Kemudian berlalu keluar dari tenda. Berbicara dengan Grace rasanya seperti sebuah keajaiban. Aku tidak menyangka akan akrab dengannya, mengingat dia jarang bicara dan lagi dia sempat membenciku. Seharian ini aku hanya bisa berbaring, tak melakukan apapun. Makan, minum, semuanya Grace yang sediakan. Sampai menjelang malam, Ot juga Dri tak kunjung datang. Padahal tempatku berada sekarang menurutku tidak begitu jauh dari lokasi saat kami berpisah. Ada apa dengan mereka? Apa hal buruk telah terjadi pada mereka? Aku mencoba bangkit dari tidur. Badanku rasanya terasa linu seperti habis main futsal 4 babak, terutama bagian lutut ketika tubuhku diangkat untuk berdiri dan berjalan keluar. Seketika rasa linu berdenyut nyeri. Grace sedang duduk di luar seorang diri. Tangannya memeluk lutut sambil memperhatikan api unggun di hadapnya. Melihatku, dia datang menghampiri. Memapahku berjalan mendekati api. Lalu kami duduk bersama. Cewek yang kini memakai tank top dan celana pendek itu duduk di sampingku. Baju yang semalam ia kenakan mungkin masih basah, karena satu setel baju terlihat sedang dijemur di dekat api. Malam yang gelap, kontras dengan kulitnya yang putih. Dia menoleh menatapku dan tersenyum, menampakkan kedua lesung pipi yang baru aku sadari. Karena memang dia jarang tersenyum, bahkan mungkin hampir tidak pernah. Senyum yang ia perlihatkan sukses membuatku tampak seperti orang bodoh. Mungkin saat itu wajahku benar-benar terlihat bodoh. Aku sudah sering bertemu banyak cewek atau mendaki bersama cewek ketika masih di komunitas dulu. Hanya saja Grace berbeda dengan mereka. Ada semacam rasa senang saat cewek di sampingku ini tersenyum. Fell in love with her Smith, atau entah apa itu namanya. Aku seperti terkena candu. Aku ingin selalu melihatnya tersenyum lagi dan lagi. Kenapa lu diem? Tanya Grace, sedikit mengagetkanku yang masih terpaku. Aku menggeleng, mencoba bersikap biasa saja. Jangan-jangan lu omes ya? Dia menunjuk wajahku, lalu tertawa meledek. Sifat yang baru aku ketahui dari seorang Grace. Aku hanya menoleh sambil menautkan alis, seolah tidak senang dengan tuduhannya. Walau sejujurnya aku suka Grace dengan sifat yang seperti ini. Bercanda, ujar dia, lalu menepuk bahuku pelan. Ini soal Ot dan Dri. Aku mengalihkan pembicaraan. Memangnya kenapa? Takutnya mereka kenapa-napa. Mereka bukan orang yang perlu kita khawatirkan dah. Gue percaya pada mereka. Karena itu gue yakin mereka baik-baik saja. Tutur cewek berlesung pipit itu. Lalu tangannya melemparkan beberapa ranting pada bara api yang mulai meredup. Ngomong-ngomong, malam kemarin sebenarnya apa yang kamu alami? Grace kembali duduk di posisi semula. Tangannya melipat memeluk lutut dan mulutnya mulai berbicara. Sebelum gua jawab, gua juga mau nanya sama lu. Kenapa lu mau gendong gua sejauh ini? Padahal Ot sama Dri saja belum tentu mau, tanyanya. Sedangkan wajahnya menghadap ke depan memperhatikan geliat api membakar ranting. Aku gak punya alasan, Grace. Apa yang aku lakukan itu spontan dari naluri. Ketika ada yang kesulitan, ya sebisa mungkin aku bisa menolongnya. Jelasku. Grace mengangguk-angguk kepalanya, memahami ucapanku. Jadi gimana ceritanya malam kemarin? Aku menatapnya dengan antusias. Dia membuang nafas panjang. Mungkin masih ada sedikit shock yang masih ia rasakan. Waktu itu
gue mau buang air kecil. Dari awal memang sudah berasa ada yang ngawasin. Karena hujan sudah mulai turun, gue gak mempedulikannya. Nah, waktu mau kembali ke tenda, tiba-tiba ada serangan dari belakang. Sesuatu atau seorang dorong gue sampai jatuh tersungkur. Terus kaki terasa ada yang nyeret gitu. Dan sadar-sadar sudah ada di pohon. Terang cewek di sampingku ini. Kamu lihat sosok yang nyeret kamu? Grace menggelengkan kepala. Jangan-jangan yang narik kamu itu si hitam yang selalu ganggu kita. Gak tahu juga sih, Gua gak sadar waktu itu. Gak inget apa-apa. Tahu-tahu ada di atas pohon. Itu bukan ranting yang terkumpul satu persatu mulai habis. Begitupun waktu yang berjalan setiap detiknya membawa malam ini semakin larut. Entah kenapa mataku sama sekali tidak memberikan tanda-tanda akan datangnya ngantuk. Seperti tidak rela malam ajaib ini akan cepat berlalu. Mungkin malam ini malam yang paling indah yang pernah aku lalui bersama seorang wanita. Sampai-sampai aku melupakan badanku yang masih berdenyut nyeri. Juga beratnya malam kemarin yang aku lalui. Semuanya terasa aneh dan ajaib. Dari mulai insiden Grace di atas pohon, Ot memaksa kami berjalan di tengah malam, suara geraman, sampai luluhnya gadis bernama Grace yang kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Grace, cewek yang tidak mudah mengeluh, kuat dan sikapnya tenang. Mungkin itu juga yang membuat aku mengaguminya. Indah ya. Suara Grace membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, kulihat dia sedang mengadah, memandang langit. Di saat yang bersamaan angin bertiup lembut menerpa wajahnya. Menyibakkan rambut bagian depan, membuat wajah yang nyaris simetris itu terpampang jelas. Di atas langit rembulan terlihat bulat sempurna. Cahayanya mengintip dari sela-sela rimbunan pohon, tak kalah indah dari sosok di sampingku. Andai hanya tinggal kita berdua yang terjebak di sini dan kita tidak menemukan jalan keluar, apa yang akan lu lakukan? Grace memalingkan wajah, beralih menatapku. Cukup lama aku terdiam memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang sedikit aneh ini. Takutnya malah menyinggung atau aku diledeknya. Berkembang biak, ucapan itu refleks keluar dari mulutku. Begitu secara spontan lewat di kepalaku. Di kegelapannya, punggungku sangat keras hingga aku mengaduh kesakitan. Dasar omes, ujarnya sambil tertawa. Gak nyangka lu orangnya lucu ya. Gua kira cupu. Lagi-lagi dia tertawa. Entah pujian atau ledekan. Aku hanya nyengir. Kuda menanggapinya. Obrolan berlanjut. Sampai akhirnya kami menyerah karena sarang kantuk sangat kami berniat tidur. Ada satu hal yang baru aku sadari. Carrier yang aku bawa hanya satu, otomatis hanya ada satu tenda di sini. Aku berada di sebuah tempat yang gelap, sepi dan juga dingin. Badanku bergetar karena menggigil. Aku berkeliling mencari penghangatan sampai sebuah cahaya muncul disertai kedatangan seorang wanita yang sangat aku kenal. Beliau tersenyum bahagia saat melihatku. Tapi saat aku mendekatinya, sosok makhluk berwarna hitam tiba-tiba datang, menarikku menjauh. "Ibu!" teriakku menggema memanggilnya. Namun aku tak berdaya. Sosok hitam itu menarikku dengan paksa menjauhi ibu. Hingga terasa ada tangan yang menyentuh pipiku dengan lembut. Disusul suara halus terdengar samar. Perlahan ku buka mataku dan menyadari yang terjadi barusan adalah mimpi. Cuma mimpi. Kini seorang wanita muda berambut pendek tengah menatapku keheranan. Tangannya menepuk-nepuk pipiku pelan. "Kenapa lu tidur di luar?" tanyanya. Sekarang aku baru sadar. Aku tidur hanya beralaskan dedaunan dan berselimutkan selendang. Ya, pada akhirnya aku memilih tidur di luar daripada tidur satu tenda dengan seorang cewek. Sebuah prinsip harus kupegang teguh. Walau menderita karena tubuhku masih sakit dan harus menahan dingin yang menusuk. Gak nyangka, lu sampai tidur di luar. Aku tak menjawab, hanya menaikkan alis. "Kenapa?" Aku menggeleng. Grace duduk di sampingku.
Dia menghela nafas. Kalau begitu, biar gua sekarang yang giliran di luar. Tenda saja. Aku menolak mengingat malam sudah masuk dini hari. Mungkin beberapa jam lagi sudah pagi. Selain itu, mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya, aku khawatir meninggalkannya dia seorang diri. Tapi Grace memaksaku untuk istirahat. Yakin gak apa-apa sendirian. Aku menatapnya lekat-lekat. Dia mengangguk dan mendorongku ke tenda. Udah, lu istirahat aja. Berhenti khawatirin orang lain. Khawatirin juga kondisi lu. Aroma makanan memaksa mataku perlahan terbuka. Mie instan dengan wadah mangkok plastik sudah tersaji di sampingku. Juga sebotol air mineral yang terisi penuh. Aku bangkit dari tidur dan menyantapnya tanpa sisa. Badan sudah mulai membaik. Hanya saja masih ada efek sakit ketika beberapa anggota badan digerakkan. Aku berjalan perlahan keluar tenda. Tidak ada siapapun. Hanya ada bara api yang mulai padam. Tidak lama, datang Grace dengan membawa semacam buah-buahan yang tidak aku kenali. Sampai tersenyum dia menyodorkan kepadaku. Makan, pintanya. Buah itu bulat berwarna kuning cerah. Saat digigit rasanya sedikit asam dan berserat. Buah apa ini? Namanya gua lupa, tapi ini bisa dimakan. Terang Grace. Dia juga menggigit satu buah berwarna kuning tersebut. Dapat dari mana? Dia menunjuk arah belakang tenda. Waktu pagi bergerak menjelang siang. Aku sedang duduk di bawah pohon. Mencoba memikirkan siasat untuk mencari Ot dan juga Dri. Entah sebuah kebetulan atau apa. Tak lama kemudian aku mendengar suara orang memanggil namaku, juga Grace. Ot, Dri, aku membalasnya karena yakin itu suara mereka. Buru-buru aku menyalakan api agar asap yang dihasilkan bisa melihat mereka dan juga akan menandai keberadaan kami. Tak butuh waktu lama, Ot juga Dri datang dari arah kanan tenda dengan keadaan sedikit tragis. Di tubuh mereka banyak luka semacam luka cakaran, juga lebam dan darah yang mengaring menghiasi sebagian tubuh mereka. Entah makhluk seperti apa yang sudah membuat mereka terluka seperti itu. Baru nafas Ot terdengar sangat keras, seirama dengan langkah kakinya yang melemas. Dia menjatuhkan diri di tanah. Begitu juga yang dilakukan oleh Dri. Aku dan Grace bergegas menghampirinya, memberinya air minum. Ot berusaha mengatur nafasnya yang berantakan. Diselingi dengan minum air. Rambutnya yang panjang tampak basah dan kotor. Beberapa bagian bajunya sobek dan terlihat jelas ada luka semacam luka cakaran di lengan kanannya. Entah pertarungan macam apa yang sudah terjadi hingga membuatnya tampak seperti ini. Kusadarkan tubuh kepada sebatang pohon lalu membiarkan dia untuk istirahat, mengingat kondisinya lebih buruk dari Dri yang tampak hanya kelelahan. Aku menghampiri Dri yang masih terduduk lemas dengan nafas terengah-engah, peluh menetas bergantian dari ujung rambutnya lalu jatuh membasahi wajah seperti habis cuci muka. Apa yang terjadi, Dri? Aku memasang wajah penasaran kepadanya. Ceritanya panjang, suaranya serak, tenggorokannya tampak kering dengan nafas terengah-engah. Dia membuka bajunya yang sudah basah oleh keringat dan merebahkan diri bertelanjang dada. Dri hanya mengalami luka-luka ringan, walau terlihat jelas dia kehilangan banyak stamina. Akhirnya dia tak sadarkan diri karena tertidur. Hari-hari lalu, hujan mengguyur hutan hampir setiap malam, membuat hutan ini semakin gelap dan mencekam. Tapi malam ini berbeda, cuaca cerah sekali. Serangga dan hewan-hewan malam pun tahu bahwa malam ini malam yang tepat untuk bernyanyi. Angin berhembus menyapa ranting demi ranting hingga sampai ke lubang hidungku, membawa aroma khas tengah hutan. Aromanya hilang tatkala sang angin pergi membawa semua bebauan yang tak aku kenali itu, berganti dengan suara erangan dari Ot yang kini terbangun setelah hampir seharian dia beristirahat. Ot keluar dari tendanya yang aku rangkai sendirian, sesuatu yang tak masuk akal. Karena kupikir dia tidak akan sanggup berjalan. Untuk beberapa saat, dia duduk di sampingku tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya.
Hal itu membuatku agak sungkan untuk bertanya padanya. Kami hanya berdua di luar tenda. Gris sudah begitu juga Dri, sedangkan aku memang berniat berjaga semalaman. Mereka kuat dan banyak. Akhirnya beberapa kata terucap dari mulut Ot. Dia menundukkan kepala sambil memegang tangan kanannya yang diikat kain dari sobekan baju. Mereka siapa? Aku menolehnya keheranan, berharap mendapatkan jawaban yang jelas dari ucapan Ot barusan. Nanti dia juga tahu. Dia melirik sekilas, sedangkan tangan kirinya sibuk membuka kain penutup lengan kanannya. Apa maksudmu? Si hitam yang ngikutin kita? Ot menggelengkan kepala. Aku hanya kroconya, sahutnya dingin. Tak bisa dibayangkan kalau sosok si hitam adalah kroconya. Lalu mengerikan apa yang sudah dihadapi oleh Ot. Apa mereka nggak akan ngejar kita lagi? Mereka nggak bakalan menyerah. Tapi untuk saat ini kita aman di sini. Gua sudah membagari area ini. Ot menyahuti sambil mengganti kain penutup luka di lengan kanannya. Aku tidak begitu mengerti maksud Ot tentang memagari, meskipun aku mengiyakan ucapannya. Apa yang sebenarnya mereka mau? Lagi Ot melangkah kepala. Kini dia sibuk mengolesi lukanya dengan tumbuhan dedaunan yang aku buat. Aku duduk merenung. Malam-malam berat yang aku lalui membuatku merindukan kembali kehidupan lamaku. Andai saja aku tidak resign. Andai saja tidak pulang. Andai saja aku mengikuti perkataan orang tua. Mungkin malam ini aku sedang tidur di kasur yang empuk atau menikmati secangkir kopi panas. Gua tidur lagi. Lalu tepukan Ot membawaku kembali ke kenyataan bahwa sekarang aku sedang berada di tengah hutan. Rasa khawatirku bukan hanya soal keluar dari hutan ini, tapi juga karena sosok makhluk tak kasat mata yang entah kenapa mereka memburu kami, seolah tidak senang dengan keberadaan kami, terutama aku sendiri yang lebih dulu mendapatkan serangan dari mereka. Pikiranku kalut, ada rasa sesal, takut, juga khawatir bercampur di kepalaku. Semoga saja ini hanya mimpi buruk, gumamku dengan memejamkan mata. Berharap saat membukanya aku terbangun di kamarku. Sial, aku mendengkur kasar. Kenyataannya semua ini memang nyata dan harus kuhadapi. Kabut mulai turun, dibarengi udara yang semakin dingin, menandakan malam sudah memasuki waktu dini hari. Malam yang gelap tanpa ada satupun cahaya. Hanya api yang menjadi satu-satunya penerangan, juga penghangat suasana. Aku merasa lebih aman saat ada nyala api. Jangankan hewan buas, nyamuk pun enggan mendekat saat berada di dekat api. Sesekali mataku terasa berat oleh kantuk yang menyerang, membuat badanku hampir terjatuh karenanya. Buru-buru aku menepuk pipi atau mencubit kulit lengan agar kembali terjaga. Di tengah keheningan dini hari tengah hujan, muncul sepasang mata berwarna merah menatap tajam dari sela-sela rimbunan semak. Diikuti suara geraman menggelegar. Berselang beberapa detik suara geraman kembali terdengar. Bukan hanya satu. Suara geraman itu terdengar dari 3 arah berbeda, membuat siapapun nyalinya akan menciut saat mendengarnya. Begitu pula denganku, aku hanya bisa duduk memeluk kepala. Pernahkah merasakan kejadian mengerikan? Dada terasa sangat seketika, lutut bergerak dan air mata keluar dengan deras. Namun suara jerit ataupun teriak minta tolong yang hendak dikeluarkan terasa tertahan di tenggorokan. Aku seperti kehilangan tenaga. Aku hanya bisa duduk mematung. Harapan seperti sirna seketika. Dan aku tidak peduli lagi nasib apa lagi yang akan menimpaku setelah ini. Saat kulihat kembali sepasang mata bercahaya itu, aku kembali terintimidasi dengan ketakutan luar biasa. Aku merasa saat ini kematian mungkin yang terbaik daripada hidup dalam keadaan tersiksa. Suara geraman terdengar lagi dari arah belakang. Kali ini begitu dekat di telinga. Aku benar-benar sudah pasrah apapun yang akan muncul dari belakang. Saat aku berbalik ke arah asal suara, mataku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang di depan mataku itu.
Yang pasti sepasang mata merah menyala itu terlihat jelas melayang setinggi 3 meter dari tanah, tepat di belakangku. Tubuhku terasa menggigil, juga lemas dibanjiri keringat dingin. Kepalaku begitu pusing sehingga membuat perut terasa mual. Terdengar suara lembut memanggil namaku, juga pipiku yang terasa ditepuk-tepuk. Saat pandanganku terasa gelap, remang-remang cahaya sedikit demi sedikit mulai terlihat. Hal pertama yang aku lihat adalah seorang wanita berambut pendek dengan mata yang bulat, mengenakan kaos putih, sedang duduk. Tangan kirinya menepuk-nepuk pipiku, sedangkan tangan kanannya memegang gelas plastik berisi air hangat. Apa di akhirat ada malaikat secantik ini? Dengan keadaan masih linglung, aku bergumam sampai akhirnya tersadar karena tepukan di pipiku semakin kencang. Sial, ternyata cuma mimpi. Aku mencoba bangun dari tanah sambil mengatur nafas yang masih tidak beraturan. Kini terlihat jelas Grace sedang duduk keheranan melihatku. "Dah, lu gak apa-apa?" Aku menggelengkan kepala sambil memegang kening. "Kenapa lu tidur di luar?" Grace membantuku duduk. Aku masih tidak sanggup untuk berbicara. Apa yang aku alami begitu sangat nyata. Aku tidak mengerti kalau ternyata itu semua hanya mimpi. Semalam mungkin aku ketiduran sampai akhirnya benar-benar tidur di atas tanah. Yang tidak aku mengerti kenapa ketakutan itu begitu nyata. Aku duduk di samping Grace menceritakan yang aku alami, sementara Grace hanya mendengarkan sambil sesekali meneguk air hangat dari cangkir plastik di genggaman tangan kanannya. "Tenang aja dah, itu cuma mimpi," sahut Grace mencoba menentangkan kerasahanku. "Apa lu merasakan takut setelah melihat keadaan Ot kemarin?" sambungnya. "Ya mungkin. Ya gue tahu mimpi adalah gambaran dari keresahan hati seseorang." "Maksudmu, misal ada seorang yang sangat merindukan ibunya, adiknya, mereka bisa bertemu di alam mimpi. Atau seorang yang baru mengalami hal mengerikan, selama hatinya belum tenang, dia bisa mengalaminya lagi di alam mimpi." Mataku menatap kosong ke depan. "Mungkin lu juga merasa resah dan takut dengan apa yang Ot alami, sampai akhirnya ke bawah mimpi. Jadi sekarang kamu ahli mimpi." Aku melirik Grace sambil mengerutkan kening. Air hangat di mulut Grace hampir menyembur keluar mendengar ucapanku. "Lu mah, gua ngomong serius juga." Lalu dia tertawa renyah, membuatku melupakan mimpi mengerikan itu. Ada yang makin akrab nih. Tanpa aku sadari, dia sudah berdiri di belakang kami. Dia tampak bugar setelah beristirahat cukup lama. "Gimana kondisimu?" Aku menatapnya lekat. "Enakan." Dia tersenyum lalu duduk di sampingku. Kini posisiku berada di tengah. "Oh ya, sejak kapan kalian akrab?" Dri tersenyum meledek. "Apaan sih lu?" Grace mendengus kasar. "Kalian ngapain aja pas kita nggak ada?" Lagi-lagi Dri tersenyum meledek. Satu buah cangkir plastik kosong melayang mengenai kepala Dri. Bukannya mengeluh sakit, dia malah tertawa terbahak melihat tingkah Grace. Pagi datang. Ot masih belum bangun. Grace dan Dri menyiapkan sarapan dengan sisa makanan yang ada. Aku mencari sumber air untuk mencuci muka yang terasa kusut setelah ketiduran di atas tanah. Saat mencuci muka, beberapa tetes air jatuh ke bagian dada, membuatnya sedikit basah. Tidak berapa lama timbul rasa perih. Aku membuka baju dan memeriksanya. Ada 3 luka sayatan kecil sejajar menyamping di dadaku. Bukannya ini luka cakaran. Serak, serak. Derap langkah kaki yang menginjak ranting kering begitu jelas terdengar saat aku masih terpaku dengan luka di dadaku. Langkah itu menjauh seolah hanya melintas tempatku berada. Siapa itu? Aku langsung waspada, celingkukan mencari asal suara. Kabut turun meliputi seluruh hutan, membuat waktu yang sudah menjelang siang ini terasa seperti masih pagi-pagi buta. Jarak pandang juga tak begitu jauh, tapi mataku masih bisa melihat jelas ada seseorang memakai pakaian serba putih yang berjalan pelan di balik pepohonan.